Nice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Khairul Pawas dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari tugas saya ataupun hutang saya. Hutang. Jadi saya akan membayarnya. Dan dosen pengampu saya adalah Bu Junaida MPD. Dan ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Victory Screech! Di sini saya akan membahas karya ilmiah dan akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pergaulan Bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu interaksi antara satu orang, dua orang, atau lebih, antara individu dengan individu lainnya. Sebagai manusia, kita tidak akan luput dengan namanya pergaulan bebas. Mau kita di bulan, mau kita di matahari, mau kita di kelas, mau kita di kamar mandi, mau di kantin, mau di jalan. Kalau kita kenal dengan seseorang, kita akan menegurnya, memberikan salam misalnya. Itu adalah suatu interaksi antara satu orang, bahkan dua orang atau lebih. Misalnya kita pergi ke masjid, pasti kita akan bertemu dengan banyak orang yang melaksanakan ibadah. Itu adalah suatu interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Itulah pergaulan. Saya katakan tadi, itu adalah pergaulan yang bersifat positif. Ya, misalnya tadi ibadah, kita akan berjumpa dengan orang yang melaksanakan ibadah juga. Kita akan bersalaman dengan samping soft kita. Atau kita pergi jalan-jalan ke Brastagi misalnya. Ketika kita berada di Pariban, kita bertemu namanya teman. Pasti kita akan menyapanya dengan ramah tamah. Memberikan salam atau menjabat tangannya, itu adalah pergaulan yang positif. Tetapi di zaman sekarang ini, pergaulan yang negatif itu sering disebut dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itulah yang harus dihindari oleh semua orang, terutama pada remaja yang ingin menginjak ke dewasa. Itu akan sangat labil untuk memilih jati dirinya. Dia masih memilih jati dirinya, jadi masih labil dengan jati dirinya. Maka remaja harus hati-hati dengan pergaulan bebas. Pergaulan suatu interaksi bebas itu maksudnya melewati norma-norma yang ada. Misalnya dia berteman dengan seorang penyabu, orang yang suka nyabu, pasti dia akan ikut nyabu. Kenapa? Karena dia diajak. Dia masih labil. Ada kawan yang ngelem, pasti dia ikut ngelem karena dia masih labil, masih memilih jati dirinya. Dan ketika orang tua sayang dengan anaknya, maka orang tua harus melakukan pengamatan kepada anak, teman anaknya, atau pergaulannya di sekolah. Itu harus dipandang baik-baik, karena pergaulan bebas sangatlah meresahkan untuk semua orang. Adalah pembahasan saja. Di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan. Apa arti itu pergaulan bebas? Pada umumnya, masyarakat lebih cenderung mengejar kesenangan dunia saja tanpa memikirkan kesenangan akhirat atau mengejar akhirat. Seorang itu mengejar akhirat terlalu banyak, dia akan melupakan yang namanya surga dan neraka. Dan jika dia terlalu mengikuti kesenangan dunia, maka dia akan terlupa oleh dunia akhirat, yang namanya surga. Pergaulan itu adalah interaksi, dan bebas itu biasanya disebut dengan
melewati batas norma-norma. Dan pergaulan bebas itu banyak, bisa dibilang contohnya dugem, dunia gemerlap. Dunia gemerlap yang sudah menjadi rahasia umum di Indonesia ini, yaitu narkoba. Ini identik sekali dengan seks bebas yang akhirnya berujung pada HIV atau AIDS yang telah merenggut banyak nyawa di dunia ini. Dan pastinya terkena virus HIV itu sudah disembuhkan, karena itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya, belum ditemukan obatnya. Seperti yang sudah banyak diberitakan, para remaja saat ini sudah banyak yang sangkut pautnya oleh narkotika, sabu, ganja, karena pergaulan bebas. Bukan hanya ganja dan sabu, rokok itu termasuklah perbuatan buruk kepada anak. Banyak di luar sana yang masih sekolah SMP sudah merokok, SD sudah merokok. Itu salah siapa? Apakah salah orang tua? Apakah salah kita? Apakah salah anak? Itu salah pergaulan bebasnya, tidak dipandang dan dia merasa bebas untuk melakukan kegiatan merokok itu. Yang ketiga, hamil di luar nikah. Akibat persepsi dan pemaknaan yang keliru tentang cinta, tidak jarang kita terlibat dalam pergaulan yang terlalu bebas dan permisif. Apapun boleh dilakukan, asal dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada lagi pertimbangan tentang sebab dan akibat. Tidak ada lagi pertimbangan berdasarkan hati nurani dan akal sehat dengan dalih cinta. Apapun akan dilakukan, biasanya kita baru sadar ketika efek atau akibat. Belum adanya statistik mengenai kehamilan remaja belum menikah. Akan tetapi dari berbagai berita di media massa, baik cetak maupun elektronik, dan hasil-hasil penelitian mengenai kehamilan di luar nikah, terlepas dari kebasahan penelitian tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa kehamilan remaja di luar nikah cenderung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Yang keberapa ini? Yang keempat, gaya hidup tidak beraturan. Jika seseorang sudah masuk ke pergaulan bebas, maka hidupnya tidak akan teratur. Sudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, maka gaya hidupnya tidak beraturan. Seperti makan dan minum sembarangan, berpakaian sesuka hati, dan tidak tahu waktu. Karena kenapa? Karena dia sudah terpaut oleh pergaulan bebas. Dan yang kelima, kurangnya nilai keagamaan. Remaja dihadapkan pertentangan dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan remaja merasa resah untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk untuk mereka. Dampak keluarga, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, arus informasi dan teknologi mendominasikan diri remaja. Hal ini akan menjerumuskan remaja jika remaja tersebut tidak memiliki pondasi agama yang terlalu baik. Dia akan terperosok oleh jurang yang dalam jurang yang paling dalam pergaulan bebas jika dia tidak ada pondasi agama yang terlalu kuat. Yang keenam, putus sekolah. Putus sekolah merupakan salah satu penyebab terjadi pergaulan bebas yang diakibatkan oleh rendahnya. Putus sekolah merupakan salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas diakibatkan oleh rendahnya
tingkat solidaritas, pengetahuan agama, tingkat perekonomian keluarga. Dan yang terakhir, dari dampak pergaulan bebas adalah tawuran. Banyak di luar sana yang sekolah baik-baik, orang tua berharap anaknya belajar dengan baik-baik, tapi anaknya melakukan tawuran di luar sana. Itulah akibatnya, dampak dari pergaulan bebas yang terlalu dalam. Kenapa kita terlalu terbawa oleh pergaulan bebas? Karena kita kurang mengontrol daya pikir. Jati diri kita itu belum bisa mengontrol mana yang baik, mana yang buruk. Terutama pada masa remaja. Pergaulan bebas merupakan salah satu contoh pergaulan dengan efek buruk. Dampak negatif dari pergaulan bebas tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang A, itu kerusakan moral anak. Pergaulan bebas adalah salah satu penyebab dari rusaknya moral anak. Mereka akan merasa bebas tanpa diperhatikan orang tua, sehingga mereka akan kehilangan akhlak baik yang seharusnya dimiliki anak. Berbagai hal negatif bisa mereka ambil dan mereka lakukan untuk memenuhi rasa bahagianya. Pergaulan bebas akan menyebabkan anak kehilangan sikap sopan dan juga hanya mengikuti zaman. Contohnya pada zaman sekarang. Yang kedua, penggunaan narkotika dan minuman keras. Juga ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama, penghamburkan uang untuk senangan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, kurang bertanggung jawab jika diberikan tugas. Jika kalian punya teman, dia lalai atas tugasnya, itu sudah termasuk pergaulan bebas. Yang ketiga, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Contohnya main game. Kebanyakan dari anak zaman sekarang kalau sudah main game itu sudah tidak kenal waktu. Mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau sampai besok pun masih main game. Kalau HP-nya pun penuh terus. Yang ketiga, tidak. Yang keempat, suka ikut pesta huru-hara yang tidak bermanfaat. Contohnya dugem itu, dunia gemerlap, ke diskotik. Itu salah satu ciri-ciri orang yang sudah terjerumus ke pergaulan bebas. Yang kelima, berperilaku tidak baik dalam lingkungan. Mau lingkungan sekolah, mau lingkungan sekitar, mau manapun itu, kalau dia sudah tidak berperilaku baik ataupun tidak sopan, itu sudah termasuk pergaulan bebas. Yang keenam, dia suka melakukan seks bebas. Contohnya dia suka ke pijat plus atau lainnya. Yang ke-7, masih remaja sudah merokok dan minuman alkohol. Contohnya apa? Bocil SMP atau bocil lato. Bocil SMP lah contohnya. Masih banyak di luar sana yang sudah ngisap rokok dengan santai di jalan. Di sini rokoknya, dia dengan tenang melakukan rokok, menghisap rokok, padahal rokok cuma dihisap keluarkan. Ke-8, itu mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. Dan jika kalian mendapatkan teman seperti itu, gampang marah, dia merasa bangga dengan dirinya, itu termasuk, atau menganggap dirinya kekurangan, tetapi Allah telah memberinya kesempurnaan. Dia menganggap diri dia rendah. Itu termasuk pergaulan bebas.
tidak mengindahkan nasihat orang tua. Maksudnya apa? Misalnya orang tua, hei Sultan, jangan melakukan, jangan kencang-kencang di jalan. Tapi dia tidak mengindahkan, dia tetap jalan-jalan, tetap kencang-kencang. Sultan yang jalan-jalan. Tapi kalau saya sudah masuk ke pergaulan bebas, maka saya akan tidak mengindahkan kata-kata orang tua. Saya tidak akan dengar kata-kata orang tua. Itu contoh, salah satu contoh yang sudah masuk ke pergaulan bebas. Dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu seronok. Contohnya apa? Perempuan zaman sekarang pakai rok itu segini. Bahkan pahanya itu dipamerkan. Belahan payudaranya. Nauzubillah menjalik, bro. Itu sudah masuk ke pergaulan bebas. Mau di TikTok, mau di Instagram, kalau sudah nampak perempuan contohnya melakukan itu, maka perempuan itu sudah terjerumus ke pergaulan bebas. Yang ke-11, mengalami tekanan emosi dan mental. Yang terakhir, mendapatkan uang atau hal yang diinginkan dengan cara mencuri. Orang yang sudah terjerumus ke pergaulan bebas, dia sudah suka mencuri contohnya. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Misalnya dia suka main judi dan dia habis tokennya, maka dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan token itu. Dengan apa? Mencuri. Pun penyebab dari pergaulan bebas itu adalah diri sendiri. Adapun penyebab dari pergaulan bebas antara lain itu diri sendiri. Diri saya itu bergaul dengan seseorang yang jahat, tapi jika pondasi saya atau agama saya itu kurang kokoh, maka saya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tetapi jika saya sudah menempatkan diri saya dengan pondasi yang sangat kuat, mau pergaulan bebas itu menerpa ke muka saya tidak akan mengikuti pergaulan bebas karena saya sudah memiliki pondasi. Dan maka pergaulan bebas itu bisa dicegah dengan diri sendiri. Dan jika kamu ingin melakukan itu akibat diri kamu sendiri. Itu masuknya. Yang kedua, masyarakat. Terdapat sebuah pepatah yang mengibaratkan bergaul dengan tukang minyak wangi membuat kamu menjadi wangi. Namun jika kamu bergaul dengan tukang minyak tanah membuat kamu menjadi bau minyak tanah. Intinya adalah kondisi lingkungan akan memengaruhi karakter. Salah. Saya tinggal di komplek yang suka makan babi. Contohnya. Maka saya juga akan bau babi. Maaf. Itu contohnya. Makanya sekitar kita ini juga bisa memengaruhi pergaulan bebasnya. Maka pilihlah lingkungan yang baik untuk ditinggalin. Ketiga, media sosial. Jika kita main Facebook, main Instagram, main TikTok, banyak di TikTok contoh-contoh yang tidak baik, tren-tren yang sudah tidak syar'i contohnya. Maka media sosial adalah salah satu penyebab dari pergaulan bebas. Misalnya para perempuan melakukan tindak joget-joget tidak tahu aturan, pakai rok pendek, memamerkan payudara, bentuk dada. Itu sudah masuk dalam pergaulan bebas. Makanya media sosial adalah pengaruh dalam pergaulan bebas, penyebab masuknya orang ke dalam pergaulan bebas. Penyebab selanjutnya adalah ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan berisiko membuat remaja putus sekolah, apalagi ditambah jika keluarga tidak mendukung dan tidak berusaha. Akibatnya, kurang ilmu dan pendidikan membuat remaja tanpa sadar terjumus ke pergaulan bebas. Misalnya,
perempuan itu terdampak ekonomi keluarga yang sulit. Dia berusaha untuk mendapatkan uang dengan segala cara. Apa untuk perempuan itu? Yang paling gampang adalah menawarkan tubuhnya kepada om-om hidung belang. Itulah dampak penyebab dari ekonomi keluarga, contohnya pada perempuan. Pada laki-laki saya tidak tahu. Dan penyebab selanjutnya adalah tingkat pendidikan keluarga yang minim. Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor yang paling penting. Yang paling penting, tindakan dan perilaku remaja di masyarakat minim, membuat remaja mudah terpengaruh pergaulan bebas. Pergaulan bebas atau tingkat pendidikan keluarga, lingkungan keluarga lah contoh dalam satu rumah. Jika dalam satu keluarga dari satu rumah tidak memiliki ilmu yang mencukupi, itu bisa terjerumus ke pergaulan bebas. Misalnya ayahnya yang tidak open kepada anaknya pulang malam, orang mamanya udah marah ini, tapi bapaknya adalah anak muda. Itulah bapak yang kurang ilmunya. Jika keluarga yang sehat itu akan memarahi anaknya jika pulang malam. Dan sampai di sini makalah saya atau presentasi saya. Maaf ya kalau merasa kurang, kalau masih kangen aja. Syukran ala ihtimamikum wal akhirul kalam. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.